Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama ada Ari Anggoro, yang kedua ada Ari Egirianto, yang ketiga ada Daru Prabowo Jati, yang keempat Denny Andriansyah, dan yang kelima ada WK Pangisti. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai kajian kami yang berjudul Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam bagi Pedagang Kaki Lima. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Anggoro akan menjelaskan bagian pendahuluan pada presentasi di kelompok 3 ini. Jadi pada UU nomor 25 tahun 1992 diartikan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum yang melandaskan kegiatan berdasarkan pada prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan pada asas kekeluargaan. Lalu pada PP nomor 60 tahun 1959 ada dijelaskan jenis-jenis koperasi, yaitu koperasi desa, pertanian, peternakan, perikanan, kerajinan atau industri, simpan pinjam, dan koperasi konsumsi. Lalu dalam rangka pengembangan koperasi sebagai badan usaha, yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana pengembangan yang tepat yang lebih mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama para PKL. Oke, di slide selanjutnya kita melihat bahwa menurut Badan Penanaman Modal Asing diperkirakan bahwa 70% modal domestik dan asing diinvestasikan di kota-kota besar di Indonesia, namun hanya menyerap 10-16 tenaga kerja di sektor formal. Lalu pemberdayaan UMKM termasuk PKL merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat perekonomian dari bagian terbesar rakyat Indonesia. Lalu UMKM ini berperan besar dalam proses demokratisasi, penumbuhan kemandirian masyarakat, peningkatan kesejahteraan, dan faktor strategis dalam mengurangi angka pengangguran hingga menurunkan jumlah penduduk miskin. Tak lupa di kota-kota besar, UMKM bisa mengurangi ketimpangan yang ada pada masyarakat. Lalu peran UMKM yang dilihat dari segi nasional itu sangatlah banyak di berbagai sektor. Salah satunya adalah sebagai penyedia lapangan pekerjaan yang terbesar, lalu bisa menjadi pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan juga pemberdayaan masyarakat, menciptakan pasar baru dan sumber inovasi, dan sumbangannya dalam neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor dan impor. Mungkin dari saya selaku bagian yang menjelaskan pendahuluan selesai, cukup sampai situ. Bagian selanjutnya adalah tentang tinjauan pustaka yang akan dijelaskan oleh saudari WK. Kepada WK dipersilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 2, tinjauan pustaka. Pada bab ini menjelaskan mengenai kajian teori yang berisi penjelasan tentang UMKM, pedagang kaki lima, dan juga koperasi simpan pinjam. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan industri berbasis ekonomi kerakyatan di mana semua lapisan masyarakat dapat bergabung di dalamnya. UMKM ini adalah jenis usaha kecil yang mana rata-rata pendapatan bersihnya itu sekitar 200 juta rupiah, tidak termasuk tempat dan bangunan usahanya. Menurut Badan Pusat Statistik, pengertian usaha kecil menengah berdasarkan kuantitas tenaga kerja, yaitu usaha kecil memiliki tenaga kerja sebanyak 5-19 orang, sedangkan usaha menengah memiliki jumlah tenaga kerja 20-29 orang. UMKM sering disebut sebagai salah satu pilar perekonomian masyarakat suatu daerah, karena UMKM mempunyai fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan perusahaan berskala besar. UMKM sendiri keberadaannya sangat bermanfaat bagi masyarakat karena
dapat mendistribusikan pendapatan masyarakat dan juga sebagai wadah penanggulangan kemiskinan yang mana dalam pelaksanaannya itu dapat memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja. Pekerjaan pedagang kaki lima atau PKL sebagai pilihan terakhir yang berhadapan dengan proses urbanisasi yang berangkaian dengan migrasi dari desa ke kota yang besar, dengan pertumbuhan penduduk yang pesat, pertumbuhan kesempatan kerja yang lambat di sektor industri, dan penyerapan teknologi yang padat moral, serta keberadaan tenaga kerja yang berlebihan. Aktivitas PKL ini sering dianggap menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti mengganggu pergerakan pejalan kaki dan menyebabkan kemacetan lalu lintas. Namun, PKL ini juga memiliki dampak positif, yaitu memberikan lapangan pekerjaan bagi pengangguran dan juga pekerja-pekerja yang sudah di PHK. Kemudian dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan juga mampu meningkatkan pendapatan retribusi daerah. Koperasi simpan pinjam bisa diartikan sebagai koperasi yang berfungsi untuk menyimpan dana para anggotanya yang kemudian dipinjamkan lagi oleh anggota lainnya yang membutuhkan. Tujuan koperasi ini adalah untuk mensejahterakan anggotanya dengan meminjamkan sejumlah dana dengan bunga ringan. Koperasi model simpan pinjam ini adalah sebagai pengembangan koperasi bagi pedagang kaki lima atau PKL karena mereka membutuhkan modal usaha dari peminjaman dana dari koperasi simpan pinjam ini. Kemudian sumber dana dari koperasi simpan pinjam berasal dari simpanan pokok anggota, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan dana hibah. Ya, saya akan menjelaskan tentang metode kajian. Metode kajian terdiri dari sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Yang sumber datanya meliputi data sekunder yang diperoleh berdasarkan jurnal dan disertai dengan peraturan menteri tentang koperasi dan UMKM. Proses memperoleh data yang berwujud kata-kata yang didapatkan dengan mengambil dari jurnal serta mengambil data dari BPS. Terus yang kedua yaitu metode pengumpulan data. Kami mengumpulkan data dengan teknik studi kepustakaan atau literatur yang dimaksudkan untuk memperoleh hal-hal yang berhubungan dengan kajian, antara lain meliputi bahan-bahan bacaan yang relevan berupa jurnal, buku, koran, dan lainnya. Yang ketiga, metode analisis data. Kami menggunakan metode analisis data yaitu penelitian deskriptif, di mana kita mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung, dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Igirianto dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan materi pembahasan mengenai peran koperasi dalam pengembangan pedagang kaki lima. Yang pertama yaitu mengapa koperasi itu penting bagi pedagang kaki lima. Kita tahu bahwa pedagang kaki lima adalah sebuah lapangan pekerjaan sektor informal yang banyak menyerap tenaga kerja, khususnya di Indonesia. Mengapa demikian? Karena dengan modal yang kecil dan tidak membutuhkan waktu yang lama, serta keuntungan yang dapat dirasakan langsung menjadikan sektor ini mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah tersebut. Sehingga dengan demikian tercipta suatu kondisi pemerataan hasil-hasil pembangunan. Nah, dengan terciptanya kondisi pemerataan hasil-hasil pembangunan ini menjadikan salah satu kekuatan ekonomi nasional. Oleh sebab itu perlu adanya pengembangan pada sektor ini. Dalam pengembangannya itu sektor informal ini khususnya pedagang kaki lima memiliki banyak permasalahan. Nah, sebagai contoh yaitu meningkatnya penyediaan fasilitas-fasilitas umum perkotaan, mendorong lajunya arus urbanisasi dari desa ke kota, menjamurnya pemukiman yang kumuh, dan tingkat kriminalitas, serta masih banyak lagi permasalahan yang ditimbulkan. Oleh sebab itu perlu adanya tindakan dari pemerintah dengan dukungan atau keterlibatan masyarakat secara langsung untuk mengatasi permasalahan ini.
Nah, adanya badan koperasi ini akan menjembatani antara tindakan pemerintah dengan masyarakat, khususnya pedagang kaki lima tersebut. Nah, sebagai contoh yaitu memberikan pemahaman-pemahaman yang bermanfaat melalui sosialisasi para pedagang kaki lima untuk mentaati peraturan yang ada. Lalu adanya badan koperasi ini juga akan menjadi wadah bagi para pedagang kaki lima tersebut dalam mengembangkan bisnis mereka melalui penyediaan dana untuk modal usaha. Lalu ada peran koperasi. Nah, setelah saya membaca jurnal yang ada, yaitu saya merangkum ada 3 peran koperasi di sini. Yang pertama yaitu meningkatkan pendapatan pedagang kaki lima melalui pemberian kredit atau modal. Nah, koperasi itu sendiri didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga ringan. Nah, dengan adanya tambahan modal, maka para pedagang kaki lima tersebut dapat mudah untuk mengembangkan bisnisnya. Selain itu, dengan adanya tambahan modal atau pinjaman modal ini melalui koperasi itu juga akan membantu mereka dalam mengatasi jeratan para rentenir, karena biasanya para pedagang kaki lima itu meminjam kepada para rentenir yang kita tahu bahwa adanya rentenir tersebut itu akan mengganggu bisnis pengembangan mereka karena bunga yang tinggi dan biasanya jangka waktunya itu pendek. Lalu yang kedua itu ada meningkatkan pendapatan pedagang kaki lima itu melalui pelatihan-pelatihan. Nah, koperasi ini juga memberikan pembinaan kepada anggotanya, khususnya para pedagang kaki lima tersebut, dalam bentuk pelatihan dan temu ilmiah. Nah, tujuannya yaitu untuk meningkatkan pemahaman anggota dalam pengelolaan usaha dagang. Nah, misalnya dalam hal pemasaran, pengapakan produk, dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian akan menambah produksi mereka serta mutu dari hasil usaha mereka, sehingga bisnis mereka akan semakin berkembang dan pendapatan mereka akan semakin tinggi. Lalu peran koperasi yang ketiga yaitu pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana usaha. Nah, kita tahu sebenarnya pada dasarnya sarana dan prasarana usaha ini telah ditata dan diatur oleh pemerintah setempat. Nah, adanya badan koperasi tersebut itu hanya membantu untuk lebih mudah dalam pengelolaan dan pemanfaatan agar sarana dan prasarana yang ada yang telah ditata dan diatur oleh pemerintah dapat digunakan dalam waktu yang panjang, sehingga kemanfaatannya akan lebih dirasakan oleh para pedagang kaki lima tersebut. Demikian presentasi dari saya. Materi pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Denny Andriansah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi selanjutnya adalah strategi pemberdayaan bagi pedagang kaki lima atau PKL. Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok yang rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang maupun jasa yang mereka perlukan. Keberadaan pedagang kaki lima ini merupakan realita perekonomian dan perlu mendapat perhatian secara memadai, karena komunitas ini memiliki berbagai keterbatasan, diantaranya terbatasnya modal, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya akses terhadap kebijakan pemerintah, kurangnya informasi, dan lain-lain. Oleh karena itu, perlu adanya strategi pemberdayaan bagi pedagang kaki lima yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup komunitas tersebut. Nah, strategi yang pertama yaitu pengembangan berupa pengadaan training, bimbingan, atau penyuluhan di kalangan anggota PKL. Usaha yang dijalankan tanpa memiliki pengetahuan akan memberikan dampak kegagalan dalam menjalankan suatu usaha. Posisi pengetahuan usaha sangat penting dalam usaha, karena jika seorang pengusaha memiliki pengetahuan usaha, maka mereka mampu bersaing dengan usaha lain dan selalu menciptakan suasana baru terhadap usahanya, baik dari segi produk maupun
hal lain yang mendukung suatu usaha. Contoh dari pengembangan PKL ini seperti adanya sosialisasi mengenai bagaimana memulai usaha, adanya training tentang bagaimana menjadi seorang wirausahawan, dan lain-lain. Dengan adanya training, bimbingan, dan semacamnya ini akan meningkatkan pemahaman PKL dalam pengelolaan usaha dagang. Kemudian strategi yang kedua yaitu pemberdayaan melalui akses bantuan permodalan. Modal adalah sesuatu yang paling penting bagi seseorang dalam membangun usahanya. Terbentuknya koperasi simpan pinjam merupakan salah satu bentuk dari pemberdayaan masyarakat yang dilakukan untuk memperoleh dan meningkatkan permodalan. Strategi koperasi dalam meningkatkan pendapatan pedagang kaki lima adalah dengan memberikan pinjaman atau kredit modal bagi para anggotanya, yaitu pedagang kaki lima itu sendiri. Uang modal pinjaman tersebut digunakan oleh anggota sebagai modal dalam berdagang. Dengan melalui pemberian modal sangatlah membantu dalam peningkatan pendapatan pedagang kaki lima. Kemudian strategi yang ketiga adalah adanya keterlibatan aspek kelembagaan lain bagi pedagang kaki lima. Di dalam usahanya membina, menata, dan mengembangkan pedagang kaki lima, beberapa dinas atau institusi lain harus terlibat, seperti pemerintah daerah, dinas pasar, Satpol PP, dinas tata kota, dinas kebersihan dan pertamanan, dinas kesehatan, balai POM, perguruan tinggi, dan lain-lain. Seluruh dinas dan institusi yang terlibat tersebut tentunya dapat bekerja secara efektif serta sebagai wadah bagi para pedagang kaki lima dalam berinteraksi. Seperti contohnya dalam penanganan keamanan pangan yang dijajakan oleh pedagang kaki lima, sangat memerlukan keterlibatan dari Dinas Kesehatan dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan atau Balai POM. Kemudian contoh lain terkait pengawasan penjagaan keamanan dan ketertiban para pedagang kaki lima yang dapat diurus oleh Satpol PP. Nah, PKL tersebut sangat membutuhkan keterlibatan dari berbagai pihak agar memiliki kinerja yang lebih baik. Kemudian strategi yang keempat yaitu peningkatan sarana dan prasarana usaha bagi pedagang kaki lima. Sarana dan prasarana usaha yang dimiliki pedagang kaki lima saat ini umumnya belum terencana dan tertata dengan baik. Peran pemerintah dalam pengembangan aspek sarana dan prasarana pedagang kaki lima dapat berupa menentukan dan mengatur lokasi atau waktu usaha pedagang kaki lima, menyediakan fasilitas air bersih, listrik, toilet, parkir, dan tempat sampah di lokasi pedagang kaki lima, memfasilitasi kemitraan pedagang kaki lima dengan pihak sponsor, serta memfasilitasi pengadaan, pemeliharaan, dan penggunaan sarana usaha. Sedangkan koperasi dapat berperan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada sehingga pemanfaatannya dapat optimal, tertib, dan adil. Termasuk di dalamnya adalah untuk masalah yang seringkali terabaikan. Strategi ini akan mendorong dan mengembangkan pertumbuhan usaha pedagang kaki lima. Strategi yang terakhir yaitu perbaikan aspek sanitasi lingkungan. Aspek sanitasi lingkungan sering menjadi masalah dalam usaha penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Hal ini secara umum disebabkan masih rendahnya pengetahuan mereka akan hal tersebut. Dengan adanya kerjasama antara PKL dan lembaga lain seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Tata Kota diharapkan dapat mengatasi situasi tersebut.
Dalam pengembangan aspek sanitasi lingkungan, secara singkat dapat dilakukan dengan merencanakan tata ruang kota atau daerah, menyediakan fasilitas pendukung sanitasi lingkungan, serta melalui pelatihan maupun himbauan, misalnya dalam penyediaan dan penggunaan air bersih, pencucian dengan air mengalir, tidak membuang sampah sembarangan, membuang makanan atau minuman yang sudah tidak layak konsumsi, dan lain-lain. Dengan adanya perbaikan sanitasi lingkungan, akan lebih memberdayakan PKL yang sebelumnya kurang memperhatikan kondisi lingkungan dengan baik, menjadi kondisi tempat berjualan yang higienis, bersih, dan tertata rapi. Saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan tadi. Yang pertama, pedagang kaki lima atau PKL sebagai salah satu komponen sektor informal berperan dalam mengembangkan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat sehingga mampu memperluas lapangan pekerjaan. Yang kedua, Kementerian Negara Koperasi dan UKM dapat memprakarsai lokakarya penjabaran UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM melalui peraturan pemerintah dan peraturan keputusan Menteri KUKM khususnya yang terkait dengan PKL. Dan yang kedua yaitu implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan dari kajian kami. Yang pertama, memperkuat bantuan modal agar PKL atau pedagang kaki lima dapat berkembang dengan kemampuan modal yang meningkat sehingga dapat meningkatkan pendapatan PKL. Yang kedua, pemberdayaan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM di daerah-daerah tertentu agar lebih menyeluruh dalam memberdayakan seluruh kelompok UKM termasuk pedagang kaki lima. Yang ketiga, Dinas Koperasi diharapkan agar lebih peka dan peduli terhadap seluruh UKM naungannya, termasuk pedagang kaki lima. Yang keempat, adanya program pengembangan sumber daya manusia, khususnya pedagang kaki lima, yang dilakukan melalui pelatihan berupa bimbingan teknis mengenai koperasi dan bimbingan teknis etika berdagang. Sekian dari presentasi kami. Kalau ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.